Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang video yang sudah ditayangkan, yaitu persidangan Undang-Undang Cipta Kerja sendiri, yaitu UU Nomor 11 Tahun 2020 yang baru saja dirilis. Jadi, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa UU Cipta Kerja sendiri itu cacat secara formil. Untuk itu, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UU Cipta Kerja itu inkonstitusional bersyarat. Nah, jadi dalam putusan Mahkamah Konstitusi sendiri yang sudah dibacakan dalam sidang putusan, menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai. Tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan. Menyatakan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini. Jadi dalam putusan yang berjumlah 448 halaman tersebut, Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan diucapkan. Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara permanen. Jadi kondisi UU Cipta Kerja sendiri sekarang yaitu inkonstitusional secara bersyarat. Lalu apa saja yang dilakukan oleh metode penafsiran hakim? Jadi ada 2 metode dalam penemuan hukum yang dilakukan hakim. Yang pertama metode interpretasi, yang kedua metode konstruksi. Nah, yang sering dipakai yaitu metode interpretasi. Jadi saya gambarkan sedikit tentang metode interpretasi. Metode interpretasi sendiri, menurut salah satu pakar hukum Sudikno Mertokusumo dan API telah mengungkapkan bahwa metode interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tersebut. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkret. Jadi, lalu metode interpretasi hukum sendiri ini dikelompokkan berdasarkan 2 pendekatan, yaitu yang pertama the textualist approach dan yang kedua the purposive approach. Jadi yang pertama ini the textualist approach ini lebih ke fokus on text. Jadi yang ada di the textualist approach ini metode interpretasi secara gramatikal, yaitu secara objektif, dan juga yang kedua metode interpretasi secara otentik. Sedangkan yang metode purposive approach itu lebih ke sisa dari metode interpretasi kecuali gramatikal dan otentik tadi. Lalu dalam penemuan hukum ini, jadi hakim mengemukakan bahwa yang pertama UU Cipta Kerja itu cacat formil. Jadi dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Soehartoyo, tata cara pembentukan UU Cipta Kerja tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku dan standar serta sistematika pembentukan undang-undang. Kemudian dalam pembentukan UU Cipta Kerja terjadi perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden. Jadi yang sudah dijelaskan oleh Hakim Konstitusi Soehartoyo sendiri, jika dikaitkan dalam metode penafsiran hukum sendiri, jika kita lihat metode interpretasi, di sini kan terlihat bahwa dari interpretasi gramatikal sendiri, objektif Undang-Undang Cipta Kerja sendiri itu terdapat perubahan penulisan yang mana beberapa substansi yang penulisannya ini berupa beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden. Akhirnya penulisan yang ada di UU Cipta Kerja sendiri itu memiliki banyak multitafsir, yang mana itu akhirnya kita lebih ke interpretasi gramatikal. Lalu interpretasi secara otentik, jadi penafsiran menurut batasan yang dicantumkan dalam peraturan itu sendiri yang biasanya diletakkan pada bagian penjelasan. Jadi dalam hal ini UU Cipta Kerja itu dalamnya yaitu pasal 1 angka 1 UU Cipta Kerja itu dirumuskan dalam ketentuan umumnya ini secara otentik ya, interpretasi secara otentik. Jadi tertulis dirumuskan pula nomenklatur cipta kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah
peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi pemerintah pusat, dan pencepatan proyek strategis nasional. Nah, jadi dalam hal ini dengan adanya penamaan baru suatu undang-undang yaitu UU tentang Cipta Kerja yang kemudian dalam bab ketentuan umum diikuti dengan perumusan norma, asas, tujuan, dan ruang lingkup yang selanjutnya dijabarkan dalam bab dan pasal-pasal terkait dengan ruang lingkup tersebut, maka UU Cipta Kerja ini tidaklah sejalan dengan rumusan baku atau standar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Karena hal demikian sesungguhnya menunjukkan norma yang dibentuk tersebut seolah-olah sebagai undang-undang baru. Namun substansi terbesar dalam UU Cipta Kerja ini telah ternyata adalah merupakan perubahan terhadap sejumlah undang-undang. Jadi dalam hal ini secara interpretasi sendiri, lalu interpretasi kedua yaitu interpretasi penggolongan kedua yaitu purposive approach. Jadi dari segi yang mana sudah dikatakan oleh Prof. Suhartoyo tadi, secara sistematis sendiri itu Undang-Undang Cipta Kerja sendiri bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 terkait perumusannya yang baku itu sudah berbeda dengan perumusan yang awal. Lalu secara komparatif jika dibandingkan, jika disandarkan dengan undang-undang atau produk-produk hukum di negara lain sendiri, itu UU Cipta Kerja sendiri itu kurang menyeluruh, kurang purpose ke rakyat. Lalu secara restriktif sendiri ini penafsiran dengan membatasi cakupan atau suatu ketentuan. Misalnya dalam hal ini UU Cipta Kerja sendiri tidak dapat diakses untuk rakyat. Jadi di sini kan purposive approach, cakupannya ini masih terbatas, yang mana hanya bisa diakses oleh pembentuk undang-undang sendiri, yang membentuk Undang-Undang Cipta Kerja sendiri. Nah, kenapa tidak? Ini salah satu penemuan hukum juga, kenapa tidak dapat diakses masyarakat. Menjelaskan dalam persidangan juga, Hakim Konstitusi yang waktu itu Pak Suhartoyo menemukan fakta bahwa pembentuk undang-undang tidak memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat secara maksimal, sekalipun telah dilaksanakan berbagai pertemuan dengan berbagai kelompok masyarakat. Pertemuan dimaksud belum membahas naskah akademik dan materi perubahan UU Cipta Kerja ini. Jadi sehingga masyarakat yang terlibat dalam pertemuan tersebut tidak mengetahui secara pasti materi perubahan undang-undang apa saja yang akan digabungkan dalam UU nomor 11 tahun 2020 ini. Terlebih lagi naskah akademik dalam rancangan UU Cipta Kerja tidak dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Padahal berdasarkan pasal 96 ayat 4 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, akses terhadap undang-undang diharuskan untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan ataupun tertulis, papar Hakim Konstitusi tadi Pak Suhartoyo. Jadi dalam hal ini keempatnya alasan atau beberapa alasannya tahapan dibentuknya UU Cipta Kerja ini sudah sangat baik dan cermat dilihat dari beberapa aspek ya. Kalau dari beberapa aspek ya, seperti aspek filosofis ataupun sosiologis maupun pertimbangan yuridis untuk mewujudkan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan arahan fundamental mengenai visi, misi, dan tujuan nasional yang harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan negara. Lalu pada sidang itu juga Mahkamah Konstitusi memutus 11 perkara lainnya terkait pengujian undang-undang yakni yang beberapa nomornya itu juga ada di UU Cipta Kerja. Sehingga pengujian materi UU tersebut tidak relevan lagi untuk dilanjutkan pemeriksaan karena kehilangan objek permohonan. Jadi sekian seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf jika penjelasan yang saya sampaikan masih belum mengena ke hati-hati sampean yang mendengarkan, belum bisa memahamkan. Jadi bisa kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih.